Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman kita akan melakukan general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah nasibnya jika dirimu benar-benar mundur dan menyerah ya. Jadi di video kali ini kita akan prediksi ya, kita akan melihat apa yang akan terjadi jika dirimu benar-benar mundur dan menyerah dari dia. Jadi kita akan lihat ya apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, perlu diingat guys, karena ini sifatnya energi general ya, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau booking personal reading silahkan hubungi kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya, kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar teman-teman juga bisa merasakan energinya. Oke guys, jadi langsung saja. By the way ini mau pergantian tahun ya, nanti beberapa minggu ke depan ya aku akan buatkan prediksi energi kamu di tahun 2026 ya. Jadi kita akan lihat dulu ya, saat ini kita fokus kembali ke laptop ya. Kita lihat bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Oke, kita lihat dulu bagaimana energi dia seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, di sini ada kartu Temperance ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini susah untuk dipahami apa yang menjadi kemauan dan keinginan dia. Karena akhir-akhir ini tuh aku ngerasa bahwa diri kamu di mata dia selalu serba salah ya, segala sesuatu yang kamu lakukan di hadapannya. Kayak seolah itu kamu gak pernah ada benernya akhir-akhir ini gitu ya. Begini salah, begitu salah ya, mendiamkannya salah, mencoba berkomunikasi pun juga salah. Sampai-sampai saat ini tuh kamu benar-benar merasa bingung ya, nasib hubungan ini tuh mau dibawa kemana. Karena aku tuh sayang sama kamu, tapi aku akhir-akhir ini sangat bingung ya memahami sikap kamu yang makin lama tuh sepertinya semakin gak jelas. Karena segala sesuatu yang aku lakukan di hadapan kamu tidak pernah ada benarnya, sehingga membuat kamu tuh saat ini benar-benar merasa dilema ya sama dirinya dia gitu. Terus beberapa di antara kamu juga ya sepertinya ada juga yang komunikasinya terhambat ya, atau tidak lancar, dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi situasi hubungan kalian yang semakin lama semakin berjarak. Karena jika dilihat dari energinya ya, kayak di sini kan ada energi yang tarik menarik ya, artinya tuh kayak di saat kamu mau serius sama dia tapi dia ngejauhin kamu, tapi di saat kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, dia nyamperin kamu gitu, sehingga kayak ya makin kesini semakin aneh gitu ya, makin kesini semakin membingungkan. Karena kamu tuh sudah berusaha gitu ya mencoba untuk memahaminya, tapi tetap aja selalu serba salah di mata dia. Ya, kita akan lihat lagi ya di sini bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu, bagaimana energi dia seseorang yang sedang berdealing sama kamu. Kita ambil kartu yang paling bawah. Wow. Di sini ada kartu The Priestess lagi ya. Jadi aku tuh merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang merahasiakan sesuatu di belakang kamu, yang membuat sikap dia terhadap diri kamu tuh semakin kesini semakin berubah, tidak sama seperti pribadi dia yang dulu. Karena dia yang dulu tuh dia orangnya selalu memperhatikan kamu, selalu peduli terhadap dirimu gitu. Bahkan di antara mereka ini termasuk orang yang paling panik ketika kamu tidak menghubunginya. Tetapi saat ini tuh sepertinya energinya berbalik gitu ya. Di saat kamu yang mulai kejar-kejar dia,
Tetapi orang ini sifatnya justru berubah ke kamu. Makin kesini makin banyak drama, makin kesini semakin banyak alasan yang dia buat untuk menghindar dari tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan gitu. Karena yang aku lihat tuh dulu kamu sama dia sempat mirroring ya, kayak kamu sama dia di awal tuh sempat satu frekuensi. Tapi saat ini ya seolah-olah kamu dan dia saling bertolak belakang bagaikan air dan minyak gitu. Ketika kamu berkomunikasi dengannya selalu ada aja hal yang membuat diri kamu tuh emosi yang pada akhirnya memicu terjadinya perdebatan. Karena jika dilihat dari energinya ya, energi kamu dan ini sudah berbeda ya. Dulu kamu sama dia sama-sama putih, tapi sekarang dia hitam, kamu putih. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak ya air dan minyak gitu ya, karena selalu ada aja perdebatan yang dia bahas gitu ya, yang membuat diri kamu tuh jadi merasa tersiksa gitu. Dan di sini aku melihat ya, di sini ada rasa kecemasan ya yang sedang melanda diri kamu, di mana kamu tuh merasa cemas, takut apabila segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan, yang sudah kamu korbankan demi dia ini akan menjadi sia-sia. Kenapa? Ya karena jika melihat kondisi fakta hubungan kalian sekarang ya, makin lama tuh ya semakin berbeda gitu, makin kesini tuh makin kesana malahan gitu ya, bukan malah semakin dekat, justru malah kayak kamu sama dia ini bagaikan musuh dalam selimut gitu ya, kayak selalu ada aja percekcokan. Padahal di sini kayak kamu tuh sudah berusaha ya menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha menjadi apa yang dia inginkan ya, tapi tetap aja gitu. Kamu sama dia ini bagaikan air dan minyak gitu ya, yang selalu berdebat karena adanya sesuatu hal masalah kecil yang dibesar-besarkan. Ya sebenarnya nggak boleh seperti itu ya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi kayak kita tuh harus bisa sama-sama saling melengkapi kekurangan satu sama lain, bukan malah memperdebatkan suatu urusan kecil yang pada akhirnya menjadi besar. Sama kayak dia. Oke, kita cek lagi guys. Bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang berdealing dengan kamu? Aku ambil yang paling kuat ya, karena saya merasa vibrasinya yang paling kuat, kartu paling atas. Oke, jadi aku tuh merasa bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu ya, sedang merindukan kamu, karena kamu ya sengaja mendiamkannya karena ada suatu hal yang membuat diri kamu tuh merasa kecewa sama sikap dia akhir-akhir ini. Kenapa ya energinya dari ketiga itu kayaknya banyak sekali perubahan akhir-akhir ini yang terjadi dalam dirinya dia gitu ya. Dan di saat kamu mendiamkannya, jangan dikira orang ini baik-baik saja. Karena tanpa dirimu, dia sepertinya sangat merasa tersiksa dan menderita atas sikap kamu yang akhir-akhir ini tuh mencoba menjaga jarak dan mendiamkan dia. Jadi di sini tuh dia sebenarnya ingin ya berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia masih merasa takut karena dia sadar gitu bahwa dia adalah pelakunya, bahwa dia adalah tersangkanya yang membuat diri kamu tuh merasa sakit hati sama dia. Sehingga meskipun dia kangen, meskipun dia memikirkan kamu, tapi dia tidak berani melakukan tindakan untuk menghubungi kamu terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena dia sadar gitu ya bahwa kamu tuh sepertinya masih terlalu kecewa terhadap dirinya dia. Bahkan jika dilihat dari energinya tuh dia merasa terancam ya saat ini, takut apabila kamu tuh benar-benar pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya bersama orang yang jauh lebih baik ketimbang dirinya dia. Jadi itu yang menjadi rasa ketakutan terbesar dia saat ini gitu. Karena aku tahu sih gitu ya bahwa orang ini tuh memang karakternya dia orangnya susah untuk berubah gitu ya. Dia berubah ketika kamu marah sama dia. Tapi setelah kamu sudah memaafkannya, orang ini cenderung melakukan kesalahan yang sama. Sehingga itu yang membuat diri kamu tuh kayak seolah-olah merasa putus ya, merasa kayak putus asa, merasa ingin menyerah gitu. Karena nggak 1, 2, 3 kali ya kamu memaafkan dia dan dia berjanji untuk berubah. Sudah beribu-ribu kali, tapi pada kenyataannya dia masih tetap menjadi versi terdahulunya. Artinya masih tetap aja gitu ya menjadi versi buruknya. Itu yang membuat diri kamu tuh kayak merasa dipermainkan kata maafmu sama dia. Dan saat ini terlihat ya bahwa dia sangat merasa ketakutan banget ya dari energinya, merasa terancam, takut apabila kamu tuh benar-benar pergi meninggalkan dia gitu. Sedangkan orang ini nggak siap ya apabila kehilangan diri kamu ya.
Kita cek lagi di sini. Kita cek dari cek ya. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu? Kita coba cek terlebih dahulu. Wow. Jika dilihat dari energinya ya, di sini tuh ada energi kesombongan ya. Entah dia ini tipikal seseorang yang selalu menyombongkan kelebihannya, atau mungkin orang ini tuh merasa sombong mentang-mentang selama ini kamu selalu ngalah, selalu berkorban demi dia, sehingga orang ini tuh kayak seolah tuh kayak tidak menghargai kamu sebagai seorang pasangan. Dia kayak menginjak-injak kamu karena segala tindakan yang dia lakukan tuh tidak pernah ya memikirkan bagaimana rasa sakitnya perasaan kamu. Yang penting menuruti egonya, menuruti hasratnya, ya sudah gitu. Apakah ini berdampak sama rasa sakit hati yang kamu rasakan atau tidak? Ya udah gitu, dia nggak peduli. Yang penting egonya tercukupi, ya keinginannya pun terpuaskan, is okay gitu ya. Dan di sini tuh beberapa di antara mereka ini memang semakin dia disabarin ya, semakin dia melonjak, semakin kamu merasa cari perhatian sama dia ini selalu bertingkah di belakang kamu gitu. Sehingga kayak ya diri kamu ini benar-benar merasa tidak dihargai posisi kamu sebagai seorang pasangan gitu. Karena sejatinya yang kamu harapkan tuh ya kamu benar-benar bisa menjalin hubungan ini tuh kalau bisa untuk jangka panjang gitu ya, sampai kakek, sampai nenek gitu. Tapi pada kenyataannya seseorang yang kamu harapkan saat ini jauh dari ekspektasi kamu gitu ya. Memang secara finansial ya dia orangnya cukup stabil ya dari energinya, tapi dari tingkahnya ini menurut aku tuh kayak nggak stabil gitu ya. Dia kurang bisa konsisten dalam mencintai pasangannya, karena orang ini tuh sikapnya berubah-ubah gitu ya. Kadang sehari dia bisa menjadi seseorang yang memanjakan kamu, tapi terkadang besoknya dia bisa berubah menjadi seseorang yang seolah-olah ingin kamu lupakan. Padahal orang ini tuh sejatinya masih membutuhkan kamu, karena hanya kamulah ya satu-satunya orang yang selama ini peduli terhadap dirinya dia. Cuman ya karena rasa kesombongan dia yang sangat tinggi gitu ya, mentang-mentang kamu yang selama ini ngalah dan selalu berkorban demi dia, sehingga orang ini selalu memperlakukan kamu seenak dia sendiri gitu ya, tanpa memikirkan apakah batin perasaan kamu tuh merasa sakit atau tidak, seperti itu. Kita cek lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu? Oke. Jika dilihat dari energinya, saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat menikmati proses perjalanan cinta bersama kamu, meskipun kondisi hubungan kamu sering dihadapkan sama situasi yang bergejolak, tetapi orang ini sama sekali tidak ada keinginan untuk menyerah gitu ya. Karena yang diharapkan ya dia bisa menjalani kehidupan cinta yang lebih baik bersama kamu, meskipun antara kamu dan dia memiliki perbedaan sifat dan karakter. Kayak misalkan kamu tuh orangnya manja, sedangkan dia ini tipikal orangnya flat ya. Dia ini orangnya datar, gak bisa romantis ya. Terus di antara mereka ini juga orangnya pendiam, sedangkan kamu ini tipikal orang yang ekspresif ya. Terus kamu ini juga orangnya itu tipikal orang yang suka bicara, sehingga terkadang tuh kamu sering banget ya kehabisan pembahasan gitu, karena ya dia ini orangnya pasif gitu. Dia orangnya nggak bisa diajak ngomong kalau tidak ada yang memulai gitu. Dan di sini tuh sudah banyak ya sepertinya lika-liku kehidupan yang sudah kalian jalani, mulai dari putus nyambung ya, mulai dari godaan dari pihak ketiga, bahkan ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang dulunya itu kayak ya nggak mikir gitu ya bahwa hubungan ini tuh bisa berlanjut sejauh ini. Tetapi ya orang ini sepertinya sangat menikmati proses ya, segala sesuatu proses yang terjadi di dalam hubungan kalian, dan membuat dia ini semakin lama semakin sayang sama kamu gitu ya. Dan di sini tuh dia sadar ya bahwa kamu tuh tipikal orang yang pencemburu gitu ya. Dia sadar akan hal itu, tapi harapan terbesarnya ya agar rasa kecemburuan itu tidak terlalu membara-bara di dalam diri kamu ya, karena dia tuh merasa gitu ya, cemburu tuh boleh-boleh aja asalkan dalam batas yang wajar
Apapun yang berlebihan tentunya nggak baik, akan membuat orang ini tuh jadi merasa jenuh ya sama kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lihat ya, bottom decknya ada kartu apa, bagaimana energi dia yang berdealing sama kamu. Oke, jika dilihat dari energinya tuh, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya selalu bersikap manja ya terhadap diri kamu, sampai-sampai terkadang kamu tuh merasa haus kasih sayang karena selama ini dominan kamu yang memberikan perhatian sama dia ketimbang dia ke kamu gitu. Dan di antara mereka ini dia juga seperti itu sangat merasa nyaman ya terhadap perlakuan kamu selama ini kepada dirinya dia. Hanya saja kendala terbesar di dalam hubungan kalian ini adalah masalah komunikasi. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk seseorang yang sangat susah ya untuk diajak berkomunikasi, karena selain adanya perbedaan ruang jarak dan waktu, kamu dan dia juga sepertinya sama-sama disibukkan sama urusan pekerjaan masing-masing. Sehingga itulah yang membuat kenapa kondisi kamu dan dia itu susah untuk berkembang. Karena bagaimanapun juga namanya komunikasi di dalam sebuah hubungan itu sangat diperlukan ya, atau sangat dibutuhkan. Karena hubungan tanpa adanya komunikasi yang baik ya maka susah ya untuk berkembang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi jika dilihat dari energinya, energi kamu dan dia ini sama-sama saling kuat gitu. Hanya saja masih banyak sekali sesuatu hal yang harus kalian perbaiki ya, terutama masalah karakter masing-masing gitu. Karena karakter kamu dan karakter dia ini berbeda gitu ya. Dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh orangnya suka selengean gitu ya. Jadi kayak kamu tuh merasa susah untuk berkomunikasi sama dia karena segala ucapan serius kamu selalu dianggap sebagai bercandaan gitu. Padahal kamu tuh pengennya ya kamu tuh dengerin kata-kataku. Aku tuh nggak sedang bercanda sama kamu. Aku bener-bener ingin ngobrol ya secara serius sama kamu. Tapi dia selalu menganggap kata-kata kamu tuh sebagai sebuah bercandaan gitu. Sehingga kayak jatuhnya itu ya susah gitu ya. Bener-bener sangat sulit. Terus kita lihat lagi di sini. Saya akan coba cek ya. Kita akan coba cek apa yang akan terjadi ya dengan dia jika dirimu benar-benar merasa mundur dan menyerah dari dirinya dia. Ya di sini dia akan berubah ya. Jika dilihat dari energinya, dia akan berubah dari seseorang yang mungkin dulu sayang sama kamu ya. Tapi ketika kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, dia akan berubah menjadi seseorang yang berbeda ya, menjadi seseorang yang mungkin akan membenci kamu, menjadi seseorang yang akan menjauhi kamu, menjadi seseorang yang terkena trust issue gitu ya. Tidak mudah percaya lagi terhadap siapapun gitu. Karena dulu dia pernah sayang tapi ternyata ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai. Karena bagaimanapun juga ya, orang-orang yang jahat itu terlahir dari orang-orang yang pernah terluka atau orang-orang yang pernah kecewa. Jadi itulah gambarannya. Jadi jika kamu benar-benar pergi mundur dari hidupnya dia, maka jangan salahkan dia apabila orang ini akan membenci kamu. Ya, dia akan menjaga jarak dengan kamu, dia akan memblokir komunikasi dari kamu. Intinya dia nggak mau ketemu sama kamu karena terlalu banyak ya rasa kekecewaan. Karena jika dilihat dari energinya tuh sempat ya kamu tuh ada pikiran untuk meninggalkannya gitu. Tapi terkadang tuh kayak kamu masih pikir-pikir gitu ya, nanti ujung-ujungnya aku menyesal nih gitu ya. Karena jika dilihat dari energinya, ya memang gitu, seandainya kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, maka dia akan bisa berubah menjadi seseorang yang akan membenci kamu gitu ya. Dulu kalian akrab, dulu kalian dekat gitu ya, tapi setelah kamu putus dari dia, dia akan menganggap kamu tuh bagaikan musuh atau orang lain gitu. Kan terkadang tuh ada ya orang yang dulunya pacaran gitu, tapi setelah jadi mantan kayak bagaikan ketemu musuh gitu, yang selalu menghindar, selalu kayak jaga jarak. Ya seperti itu yang akan terjadi ya. Kita lihat lagi bagaimana nasibnya jika kamu benar-benar mundur dari dia. Bagaimana nasibnya dia. Ada kartu King of Cup ya. Jadi beberapa di antara mereka ya, jika kamu benar-benar
pergi meninggalkan dia atau putus ya dari dia, dia akan mencoba mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, apa yang salah di dalam dirinya dia sehingga membuat kamu tuh mundur atau menjauhinya atau memutuskannya gitu. Karena beberapa di antara mereka ini memang tipikal orang yang terkadang tuh susah untuk berkaca ya, susah untuk mengintrospeksi diri. Tetapi ya, jika dia merasa ditinggalkan oleh seseorang yang dia sayangi, maka disitulah titik introspeksi dirinya dia gitu. Jadi ketika kamu dan dia baik-baik aja, memang orangnya susah berkaca gitu. Tapi ketika kamu benar-benar memutuskannya, akhirnya dia sadar gitu bahwa pasti ada yang gak beres dari diri aku, pasti ada yang kurang gitu ya dari diriku, sehingga membuat kamu tuh putus ya, membuat diri kamu memutuskan aku atau meninggalkan aku. Jadi seperti itu. Dan jika dilihat dari energinya, beberapa di antara mereka ini juga akan ini ya, akan fokus ya ke energi spiritual gitu. Jadi kayak fokus introspeksi diri dan fokus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Karena memang ya di antara mereka ini memang tipikal orang yang bisa dibilang apa ya, dia ini orang yang kayak orang yang susah jatuh cinta, tapi seketika dia cinta sayangnya itu banget. Begitu pula ketika dia dikecewakan, maka rasa sakitnya itu bakal bisa berlipat-lipat seperti itu. Kita cek lagi di sini. Apa yang akan terjadi jika dirimu benar-benar mundur dari hidupnya dia? Apa yang akan terjadi? Kita cek dulu ya. Wow. Jika dilihat dari energinya ya, karena di sini ada energi api. Api merupakan gambaran dari amarah atau emosional. Jadi di sini ya, jika kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, di sini emosinya akan meluap-luap, emosinya akan meledak-ledak. Beberapa di antara mereka ya, memang ada yang karakternya itu kayak ketika kamu benar-benar mundur ya atau putus dari dia, dia ini akan kayak apa ya, memperhitungkan segala sesuatu yang telah dia korbankan selama ini. Mungkin dia akan ungkit pengorbanannya, mungkin dia akan ungkit segala sesuatu yang pernah dia berikan ke kamu ya, atau mungkin beberapa di antara mereka ini bakal banding-bandingkan kamu dengan yang lain gitu, jika kamu benar-benar pergi meninggalkan dia. Karena di antara mereka ini termasuk seseorang yang kurang bisa mengontrol emosional, sehingga ketika ada sesuatu hal yang nge-trigger emosinya ya, tanpa berpikir panjang itu langsung dia keluarkan. Apakah ini bakal menyakiti perasaan kamu atau tidak? Ya salah satunya itu dengan kayak mengumbar-ngumbar sisi negatif kamu gitu ya, ke kamu maksudnya ya, ataupun mungkin dia akan ungkit-ungkit kesalahan kamu, atau dia akan ungkit-ungkit segala sesuatu yang pernah dia berikan ke kamu, seperti itu. Wow, ngeri ya. Ngeri juga kalau berdiri dengan orang yang seperti ini. Terus kita cek lagi, atau mungkin kamu sudah mengalami ya, kayak kamu tuh pernah ketemu sama orang yang kayak gitu dulu. Kayak kamu sama dia bagaikan apa ya, bagaikan rembulan gitu ya, bumi dan rembulan. Tapi setelah kamu memutuskannya atau setelah kalian putus, ya ternyata dia jelek-jelekin kamu gitu ya, dia ungkit-ungkit segala sesuatu yang kamu berikan, atau mungkin dia banding-bandingkan kamu dengan yang lain. Ya seperti itu ya, ngeri juga. Kita cek lagi ya di sini. Apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar mundur ya, menyerah, pergi dari hidupnya dia? Kalau dilihat dari energinya sih, orang ini bakal kejar-kejar kamu, dia akan menghalangi langkahmu ya. Dia akan menghalangi kamu bagaimana caranya agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia. Karena saya melihat ya, ada di antara mereka ini yang memang dia nih sikapnya seolah-olah tidak peduli terhadap kamu, padahal dia aslinya takut kehilanganmu gitu. Ada yang seperti itu. Jadi jika kamu benar-benar merasa pergi ya, ingin menyerah, pergi meninggalkan dia, ya yang akan terjadi, dia akan mengejar kamu, dia akan menghalangi niat kamu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ini akan rela mengorbankan segalanya demi kamu tuh bisa bertahan sama dia. Dan itu tuh kayak pernah
pernah terjadi sih di dalam hidup kamu. Kamu tuh pernah gitu ya, mungkin mengancam dia, kamu tuh bakal pergi meninggalkan dia, dan yang terjadi apa? Ya, dia menghalangi niat kamu, dia nggak mau diputusin, dan dia mau berkorban ya, mau berkorban demi kamu, seperti itu. Ya banyak sekali ya yang dia korbankan, mungkin kayak ya pengorbanan itu kan nggak harus materi gitu ya, kayak misalkan ya kamu pengen ini pengen itu, kayak kamu tuh menginginkan dia seperti itu, dia turuti gitu. Ada yang seperti itu. Ya, kita lihat lagi. Apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar pergi putus dari dia? Di antara mereka ini ada yang ya kayak seolah tuh ya nggak peduli gitu ya, mau kamu memutuskan aku atau mau kamu mempertahankan aku, is okay gitu. Ada yang orangnya seperti itu karena dia tipikal orang yang memiliki rasa gengsi yang sangat besar. Jadi jika kamu benar-benar pergi dari dia, ya is okay gitu, kayak seolah orang ini tuh tidak menitik beratkan akan hal itu, tapi ya dia nantinya akan selalu kepoin kamu. Dia akan selalu ada di sekitar kamu, yang bisa saja membuat diri kamu tuh merasa nggak nyaman gitu. Karena kayak mungkin tuh beberapa di antara mereka sampai rela ya bikin fake account gitu ya, bikin akun baru untuk memantau ruang gerak kamu gitu ya. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka ini kayak ya sampai apa ya, kayak mensadap privasi kamu gitu ya, untuk diawasi sama dia gitu. Itu sebagai tanda bahwa sebenarnya tuh orang ini gengsi ya untuk mengakui bahwa dia ini nggak bisa move on dari kamu. Makanya dia selalu ngerecokin hidup kamu seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi kayak lebih waspada dan hati-hati. Dan yang terakhir ya, bottom decknya kita lihat apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar pergi meninggalkan dia. Jika dilihat dari energinya, dia akan genggam tangan kamu ya. Genggam tangan kamu tuh sebagai implementasi bentuk bahwa dia tidak akan melepas kamu. Gitu. Apapun yang terjadi, dia akan tetap terus mempertahankan kamu. Bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana cara dia, yang penting tuh kamu tetap bisa bertahan sama dia. It's okay, itu akan dia lakukan. Gitu. Karena jika dilihat dari energinya, beberapa di antara kamu ini hubungannya sudah terlalu jauh loh ya, dan perasaan dia ke kamu juga sudah terlanjur jauh pula gitu. Makanya di saat kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, dia tidak akan semudah ya melepaskan kamu bagaikan kayak membuang sampah. Tidak, karena dia menganggap bahwa diri kamu adalah permata, bahwa diri kamu adalah berlian yang harus dia simpan, yang harus dia genggam, yang harus dia pertahankan. Seperti itu. Jadi kayak ya impactnya tuh kamu bakal susah lepas dari hidupnya dia, karena orang ini sama sekali tidak ada niatan untuk melepaskan kamu. Meskipun memang di masa lalu tuh dia sering ya bertingkah di belakang kamu. Mungkin dia pernah gak setia sama kamu, mungkin dia pernah bohongin kamu atau memanfaatkan kamu. Tapi apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah rela melepaskan kamu dari hidupnya dia, karena di mata dia kamulah satu-satunya orang yang sangat berharga untuk dia pertahankan saat ini. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Sampai di sini aja dulu video readingan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi yang positif buat kalian. Ingat ya, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Ya, kita anggap ini sebagai hiburan diri ya, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bagi kalian yang mau bergabung ya di pembacaan cara berbayar, silahkan kalian bisa booking aja ya, hubungi nomor kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak teman-teman. Bye.